dalam doa. Kembali puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Bapa, kami dapat berkumpul di rumahmu ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir Bapa, supaya berjalan dengan kehendak Bapa. Terima kasih Yesus, ibadah ini kami doakan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Roma 6 ayat 4, dari Roma 6 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita angkat pujian karena salibmu. Oleh karena itu, marilah masing-masing kita mengaku dosa dan memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Di hadapan hadiratnya ya Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu, bahkan kami tidak taat untuk melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami sadar kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perasaan dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami mendukakan hati Engkau sebagai Bapa kami. Demikianlah pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, bahkan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala dosa. Dan biarlah Engkau sendiri yang melayakkan kami, bahkan kami boleh hidup di bawah anugerah Tuhan, berkat dan kasih setia-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, bahkan meneguhkan hati kami semua, untuk kami dapat membenci segala bentuk kejahatan dan tidak melakukannya kembali. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan Tuhan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa terambil dari 2 Korintus 5 ayat 19 yang berbunyi demikian. Allah telah memperdamaikan kita dengan dunia ini dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita, maka biarlah kita pun saling mengampuni
dan saling berdamai agar dapat menikmati sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Kampung Muda Bangkit berdiri untuk bersama-sama memberikan salam damai kepada jemaat sekalian. Matius 22 ayat 37 hingga 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, demikianlah pengampunan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita angkat pujian hati percaya. Terima kasih dan terhati berdiri.
doa pengakuan iman rasuli. Bersama di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita persiapkan hati kita dan kita akan lakukan pujian Kaulah Harapan. Selalu ada bagi kami. Itulah permohonan kami. Pegang tangan kami dan jangan lepaskan kami, Tuhan. Kami semua hanya berharap dan semuanya itu kami kembalikan karena Engkau terus ada mengasihi kami, menuntun kami, bahkan menyucikan kehidupan kami agar hidup kami kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa. Urapi kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Kami percaya Tuhan sendiri
yang memenuhi semua yang hamba katakan. Semua yang hamba sampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu pula dengan semua jemaat-Mu pagi hari ini. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, bahkan menjadikan kami baru. Kami adalah ciptaan yang baru. Biarlah hidup kami hari lepas hari, kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kami tidak melihat ke kanan ke kiri, mempercayakan ilah-ilah lain yang mengganggu kehidupan kami, tetapi kami percaya hanya satu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pertolongan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjalani seluruh firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita memasuki minggu terakhir di bulan Februari ya. Dan ini kita masuki juga minggu kedua masa Prapaskah. Jadi bertepatan dengan itu juga kita bersukacita karena pada hari ini Rumah Doa Cahaya Fajar Pengharapan dilaksanakan sakramen baptis anak dan dewasa. Dan ini merupakan kali pertama ya kita menjalankan satu acara besar ya di gereja kita ini. Saya lebih tepatnya sering mengatakan bahwa ini adalah Rumah Doa Cahaya Fajar Pengharapan, tetapi kita sebenarnya ada di dalam naungan satu sinode, yaitu Gereja Kabar Baik Indonesia. Jadi kita bukan gereja yang kalau orang bilang itu rumah doa, letaknya di mana sih? Ya kan, tidak punya sinode. Entar dulu, kita masuk di dalam satu sinode yang terdaftar di PDI sana. Jadi tidak lagi kita itu gereja yang orang bilang nggak punya naungan ya. Kalau orang makan bilang kali itu gereja abal-abal gelap tidak ketahuan, karena kalau gereja yang tidak masuk di dalam satu sinode tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban gerejawi seperti pembaptisan anak, perkawinan, sidi, ataupun ibadah jumpa atau apa segalanya itu. Tetapi bersyukur kita sudah masuk di dalam satu sinode, yaitu Sinode Kabar Baik Indonesia. Dan hari ini sebagaimana perintah Tuhan ya, ini kita punya ayat hari ini yaitu dari Matius 28 ayat 19 hingga 20. Bukan hanya bagi keluarga yang membaptiskan anak-anaknya, tetapi bagi kita semuanya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita bersyukur ada keluarga-keluarga ya yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Karena baptisan ataupun mungkin ada yang sudah dewasa melakukan pembaptisan ya. Tanda baptis ini adalah materai dari perjanjian Allah dengan umatnya yang juga melingkupi anak-anak. Ya, melingkupi anak-anak yang belum memiliki pengetahuan tentang iman layaknya kita dewasa. Tetapi ada satu sukacita, orang tua terpanggil untuk apa? Membawa anak-anaknya ke atas mesbah Tuhan. Ya, di dalam persekutuan tersebut, di dalam persekutuan hari ini, diharapkan anak-anak ini bisa bertumbuh dan berkembang, ya kan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya bukan orang tua berjalan sendiri, orang tua tetap meminta tuntunan Roh Kudus untuk apa? Menyertai perkembangan pertumbuhan dari anak-anak mereka sesuai dengan iman percaya daripada kedua orang tuanya. Kalau orang tua merasa kita ada hidup di dalam Kristus, kita anak-anak Kristus, maka selayaknya juga anak-anak yang ada yang Tuhan titipkan. Ingat ya, Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kita juga harus mendidik mereka. Mendidik untuk apa? Mengetahui sejak kecil. Anak-anak ini harus dididik di dalam pengetahuan dia, bukan juga yang langsung berat kayak begitu. Kamu harus begini, enggak. Tetapi ajarlah mereka sejak dini untuk mengenal bahwa Tuhan Yesus yang selalu ada menjaga mereka, menjaga papa atau ibu mereka, menjaga saudara-saudaranya. Jadi bagi orang tua sekalian, Ibu Sirega dan Nando bersama keluarga mendidik anak-anak mereka ini untuk menerima sakramen anak, baptisan anak yang merupakan
sangat penting karena ini momen, bukan akhir dari segalanya. Bahwa anak sudah dibaptis, sudah lepaskan aja dulu, bukan. Inilah momen yang paling harus diingat. Ya, peran orang tua bukan hanya mengantar anak-anak mereka menerima baptisan sidi. Saya kembali ingatkan, peran orang tua bukan hanya mengantar anak-anak ini sidi sampai situ, enggak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Mengantar anak-anak ini untuk menerima sakramen baptisan untuk apa? Agar orang tua memperkenalkan, kembali lagi ya, memperkenalkan semua anak-anak sejak kecil apa di dalam kehidupan Kristen, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga melalui kehidupan kekristenan mereka sejak kecil, mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Melalui cerita-cerita apa? Selain cerita-cerita yang ada, mungkin nanti kita akan mengadakan sekolah minggu, cerita-cerita dari orang tua mereka, terutama cerita-cerita mengenai cerita Alkitab dari seorang ibu. Itu pentingnya. Makanya kenapa dikatakan ibu adalah atau istri adalah pendamping yang sepadan buat suaminya. Suami dikatakan di sini adalah imam di tengah-tengah keluarga yang harus mencukupi keperluan kebutuhan keluarga. Suami mungkin pergi mencari uang kerja sana sini, mungkin ada ibu yang juga bekerja, tetapi jangan lupakan peran ibu menjadi pasangan yang sepadan untuk apa? Mendidik anak-anaknya, bukan pergi kongko-kongko di sana, bukan pergi ke tetangga cerita-cerita sana, bukan itu nanti. Cari satu hari punya hari yang untuk mau kedengar itu tetangga sana silakan. Tetapi yang Tuhan mau, seorang ibu hendaknya mengajarkan, memperkenalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan anak-anaknya sejak dini. Jadi bukan hanya habis sampai saya sudah selesai baptis mereka udah tugas orang tua. No, nggak begitu. Ajar mereka untuk pengenalan akan Yesus Kristus lebih dalam, lebih dalam. Sejak kecil, seperti yang saat ini anak Pak Siregar masih kecil-kecil. Sampai sudah dibawa apa untuk mereka mengenal bahwa hadir di dalam gereja berarti mereka tahu situasi gereja itu seperti apa, anak-anak harus hadir seperti apa. Itu yang Tuhan mau, ya. Pada hari ini kita diingatkan mendengarkan semua apa yang Tuhan mau, sebab apa? Dari relasi anak ini bergaul dengan teman-teman sebaya mereka, dia tahu, oh setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu saya itu harus ke gereja. Bukan saya pergi main-main dengan teman-teman saya, bukan itu. Tetapi dia harus sudah tahu ditanam dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Karena dari hati terpancar ke hidup. Anak-anak kecil itu sudah diajar kayak gitu ya. Dan bagi yang dewasa saya ingatkan sekali lagi. Tadi sudah dibilang baptisan anak itu membimbing anak-anak. Memang bukan peran yang mudah. Tetapi sebagai orang tua kita minta Roh Kudus yang menuntun kita para orang tua untuk dapat menjalankan fungsi kita sebagai orang tua di dalam keperluan kehidupan duniawi mereka, tetapi juga memenuhi kehidupan rohani mereka ya. Dan bagi baptisan dewasa, hari ini kita masuk di dalam baptisan dewasa adalah Ibu Nurmila ya. Di sini di dalam Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Karena itu baptisan dewasa tidak bisa dianggap main-main, karena merupakan satu komitmen kita murnilah kepada Tuhan. Hari ini bukan hanya komitmen kepada Tuhan, engkau berkomitmen di hadapan jemaat ya. Mari kita membersihkan diri ketika kita dibaptis. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, juru selamat pribadi Anda. Bukan orang lain. Kita selamat bukan karena perbuatan baik suami kita atau perbuatan baik anak-anak kita, enggak. Kita selamat itu diri kita sendiri yang bawa keselamatan. Jadi hari ini kembali kita diingatkan bahwa kita harus merubah dari perilaku kehidupan yang lama masuk ke kehidupan yang baru. Yang mungkin dulu kita bisa menjalani kehidupan kita marah dengan keluarga, marah dengan anak-anak kita, sering emosi, sering egois ya. Mulai hari ini, sejak engkau dibaptis hari ini, ya kan, kita ada di dalam kehidupan yang baru. Buang semua yang lama.
masuk kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang kita jalani itu kehidupan apa? Kehidupan yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan lagi yang jadi teladan itu suami atau orang-orang atau saudara atau orang sana yang bisa upah saudara. Enggak. Yang menjadi suatu teladan dalam baptisan remaja dan dewasa adalah Tuhan Yesus yang merubah hidup kita. Dari yang sering marah-marah mengurangi marah-marah, kalau lebih tidak marah-marah lebih bagus, ya kan? Yang sering egois tidak egois lagi, yang tidak pernah cinta Tuhan sekarang melihat Tuhan aja sudah memberikan jalan keselamatan kita dengan Bapa di surga. Hari kita sudah merayakan Prapaskah yang kedua. Sebentar lagi di akhir Maret kita akan masuk Jumat Agung. 31 Maret kita akan merayakan Paskah. Jadi kita lihat sebagai orang dewasa kita sudah diselamatkan, bahkan kita dibersihkan dari dosa-dosa penajisan kita untuk memohon dalam hati kita semua kehidupan yang baru karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, ya. Jadi dibaptis juga berarti manusia. Tadi saya bilang manusia lama kita buang, ambil ganti dengan manusia yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Memberi diri kita dibaptis berarti apa? Kita berkomitmen untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita telah mati bagi dosa. Ingat, yang memberikan hidup sepenuhnya, bukan hidup setengah-setengah, main-main hari ini di gereja, besok enggak, ya kan? Sepenuhnya untuk Tuhan. Itu yang dibilang Tuhan jadikan teladan dalam kehidupan. Berat? Ya, enggak ada yang tidak berat. Mau tanya yang mengikut orang aja di dunia berat. Terus kalau menuntun sebentar on, sebentar off, enggak begitu. Ya, jadi itu yang Tuhan peruntukan bagi kita anak-anak sekalian. Makanya kita rindu ya setelah kita menerima baptisan sebagai orang tua, ingat bahwa bukan hanya sampai baptisan kudus kita membiarkan anak-anak kita bertumbuh, tetapi biarlah orang tua mendidik anak-anaknya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan ingatlah bagi yang dewasa, kita meninggalkan kehidupan lama kita menuju kehidupan baru kita yang berfokus pada firman Tuhan. Dan ingat, baptisan menjadi tanda pengingat bagi kita semua bahwa kita sudah resmi menjadi milik Tuhan. Bukan hanya anak-anak, tetapi semuanya, baik anak-anak maupun dewasa, kita sudah menjadi resmi menjadi milik Tuhan, ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 yang berkata, sebab kamu telah dibeli dengan harganya dan telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan semua kehidupanmu hari lepas hari. Selamat menjalani hidup yang diperkenankan Bapa di sepanjang tahun 2029, khususnya buat keluarga Bapak Siregar dan keluarga Bapak Nando. Saya lupa belakangnya apa ya, Nando, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan. Kita angkat satu pujian untuk kita mempersiapkan, ya.
Nurmila, yaitu buah hati mereka Putri Aura Naskeva Resal. Ya, kalau ada penulisan mohon kami diberitahu. Dan kemudian baptisan dewasa hari ini untuk Ibu Nurmila. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan anggaran dasar Gereja Kabar Baik Indonesia, Majelis Jemaat telah mewartakan selama 3 kali berturut-turut nama anak-anak yang akan dibaptis dan nama orang tua mereka, dan ternyata tidak ada keberatan yang sah. Oleh karena itu, atas nama Majelis Jemaat pada hari ini saya akan membaptis mereka. Baptisan kudus dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang berfirman, tadi kita sudah bilang sebagai nats pembimbing kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh karena itu, tanda perjanjian ini akan mendidik mereka menurut firman Tuhan, supaya pada saat mereka dewasa, anak-anak itu percaya dan sidi dengan penuh kesadaran. Kami akan memberikan pertanyaan kepada orang tua, ya. Para orang tua wali yang akan membaptiskan anak-anaknya, kami mohon bangkit berdiri dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Nanti setelah saya ajukan, saya akan minta waktu untuk apakah jawabmu, maka para orang tua menjawab. 1. Apakah saudara mengakui bahwa anak-anak saudara telah dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, karena itu membutuhkan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan dengan baptisan? 2. Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak-anak saudara? Dan yang 3, apakah saudara berjanji akan mengajarkan arti perjanjian Allah kepada anak-anak saudara dan mendidik mereka seturut dengan firman Tuhan? Apabila saudara ternyata lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara terhadap anak-anak ini, sebagaimana janji saudara, bersediakah saudara ditegur oleh jemaat Tuhan dan menerima penggembalakan khusus oleh jemaat? Bagaimanakah jawab saudara Hendro Siregar dan Ibu Lenta Simanjuntak? Iya, dengan siapa? Bagaimanakah jawab Bapak Armando Resal dan Ibu Nurmila? Ya, kurang keras ya. Coba. Ya, hendaklah ya, tetap ya, Tuhan mendengar jawaban saudara, Bapak Ibu sekalian, dan jemaat menjadi saksinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah mendengarkan jawaban mereka, sebelum saya membaptis anak-anak ini, mari kita berdoa syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan tuntunan dan bimbingan pada kedua keluarga yang akan membaptis anak-anak mereka, Bapak Hendro Siregar dan Ibu Lenta Simanjuntak, juga keluarga Bapak Armando Resal dan Ibu Nurmila. Dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan bagi anak-anak mereka, semua seturut dengan kehendak daripada firman Tuhan. Bahkan mereka menuntun anak-anak mereka setelah baptisan ini untuk bertumbuh di dalam takut dan hormat akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk semua keluarga orang tua daripada anak-anak ini. Tuhan tuntun mereka di dalam segala aktivitas mereka, di dalam segala usaha mereka, berkati Bapak, sehingga dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri, keluarga ini boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat boleh melihat pada hari ini Minggu tanggal 25 Februari 2022 ya. Adik Calvin Siregar, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Adik
Rafael Febrial Siregar. Adik Rafael Febrial Siregar, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kemudian adik Helen Giselle Siregar, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri dulu ya. Kemudian yang kedua, baptisan buat Aura Nasefa Resel, ya. Saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Nurmilah, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Semua baptisan ini sudah berjalan. Kami mohon para orang tua untuk menghadap ke jemaat. Segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan keluarga ini, dan Tuhan Yesus berkuasa sampai selama-lamanya. Dan pesan kami bagi hari ini, orang tua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama segenap anggota dan majelis jemaat Gereja Kabar Baik Indonesia, Jemaat Cahaya Fajar Pengharapan, menyampaikan selamat kepada para orang tua yang baru saja menyerahkan anak-anak mereka untuk membaptis. Didiklah anak-anak saudara menerima firman Tuhan berdasarkan cinta kasih. Dan kepada orang tua, ya, ada pesan bagi jemaat, anggota jemaat yang berbahagia, semua anggota jemaat, ya. Terimalah anak-anak ini sebagai anggota baptisan dengan penuh kasih sayang. Bantulah para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, sehingga kehadiran mereka boleh membawa keselamatan bagi orang banyak. Kita bersama mengatakan syukur kepada Allah. Jemaat silakan dulu. Kita akan kembali seperti biasa, tetapi sebelum duduk saya lupa, ada keluarga yang boleh mempersembahkan persembahan kasih seberapa pun yang ada, ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan berkata dalam surga Bapa yang maha pengasih dan penyayang, puji syukur di siang hari ini kita bisa berkumpul ikuti ibadah dari rumah doa Fajar Pengharapan. Tuhan, Kau juga memberkati persembahan ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi pembangunan rumah doa kami. Kau melipat gandakan kepada mereka yang telah memberinya. Terima kasih Tuhan, Kau sempurnakan doa kami, Kau mengampuni dosa-dosa kami. Doa ini kami panjatkan demi anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Wow.
akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kami boleh ada di dalam sukacita yang daripada Tuhan, dan biarlah firman-Mu juga boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menuntun langkah kami sehingga kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga menyampaikan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam acara baptisan pada siang hari ini, khususnya bagi buah hati dari keluarga Bapak Simanjuntak, Bapak keluarga Siregar, dan juga keluarga Bapak Resal. Kami percaya Bapak, mereka tidak hanya berhenti sampai di baptisan ini, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus mereka akan membawa anak-anak ini untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi ada satu sukacita ketika mereka datang beribadah bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak mereka. Kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan akan berikan di dalam setiap perjalanan keluarga mereka Bapak. Kami tahu keluarga-keluarga ini mungkin ada mempunyai masalah, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah kesehatan, atau masalah apapun di tengah-tengah keluarga jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan turun tangan, memberikan jalan keluar, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh melihat ada karya kasih Tuhan, tangan Tuhan yang selalu ada menyertai mereka, menolong, bahkan memberi kekuatan di saat mereka mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga khususnya buat remaja-remaja di gereja kami ini Bapak. Tuhan tolong mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan tunjukkan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, sehingga di masa remaja mereka tidak buang dengan sia-sia, tetapi mereka tahu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid yang masih sekolah ataupun masih kuliah, apa yang harus mereka kerjakan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang cinta Engkau, cinta keluarga, cinta orang tua, bahkan cinta saudara-saudara mereka. Dan lebih daripada itu Bapak, mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk Saudara Heri dan Tes. Tuhan, Engkau mengetahui sedalam-dalamnya apa yang menjadi keinginan mereka, untuk mereka boleh mendapatkan pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengirimkan kepada mereka, atau dengan cara apapun Tuhan pasti memberikan pasangan yang terbaik yang adanya daripada Tuhan sendiri. Kalaupun ada kelemahan, kekurangan pasangan yang dipersiapkan Tuhan, biarlah mereka boleh menerimanya itu dengan ucapan syukur. Dan nantinya ketika mereka sudah menjadi satu pasangan yang berasal dari Tuhan sendiri, mereka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat dan kekurangan kelebihan masing-masing di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kedua anak-anak, mau ini baik Heri maupun Tes, selalu ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk Mama Sano di dalam masa kehamilan saat ini. Tuhan menjaga Mama Sano, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Bahkan lebih daripada itu berdoa untuk suami agar dengan penuh kasih mendampingi perjalanan kehamilan dari seorang ibu, mengetahui apa yang sering terjadi di dalam perjalanan kehamilan. Biarlah suami boleh mengerti akan perilaku-perilaku yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Tetapi kami percaya oleh karena kasih Tuhan yang ada menyertai kedua orang tua ini, baik Bapak Sano maupun Ibu, mereka dapat melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita. Berdoa untuk anak yang sedang dikandungnya. Tuhan, Engkau yang menyertai pertumbuhan dan kehidupan janin ini.
kekuatan yang daripada Tuhan untuk menyempurnakan pertumbuhan dari kehamilan Ibu Sano ini. Berkati juga anaknya Sano di dalam pertumbuhannya, biarlah dengan kuat kuasa yang datangnya daripada Tuhan Yesus membimbing anak-anaknya dengan takut akan Tuhan, sehingga perjalanan keluarga ini boleh menjadi teladan di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Banyak rencana yang kami doakan untuk rumah doa kami ini, tetapi kami percaya ketika kami bawa, kami taruh di atas mezbah Tuhan, Tuhan akan campur tangan untuk segalanya. Tuhan akan memberkati seluruh rencana-rencana ini, dan berkati kami Tuhan sebagai hamba, sebagai gembala di rumah doa ini. Beri kekuatan ekstra buat hamba menjalankan tugas pelayanan ini bersama-sama dengan majelis yang ada di gereja ini Bapak. Beri kami kesehatian, beri kami rasa kasih, saling tolong menolong satu dengan yang lain, sehingga kami boleh menjalani kehidupan berjemaat di rumah doa Cahaya Fajar Pengharapan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan kami taruh di atas mezbah Tuhan. Tuhan sendiri yang memperlengkapi segala kebutuhan kami Bapak. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu pada hari ini. Kami teringat akan Vera dan Vira, akan keluarga Yongki dan istri Grace ya, kalau saya tidak salah namanya. Ada Ibu Ernest di sini ya. Semuanya ini kami bawa di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan berkati. Hamba percaya doa yang kurang sempurna ini akan Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Semoga damai sejahtera Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik dan untuk melakukan kehendak-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.